Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ucai? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi kita dalam semangat yang sama, menebar manfaat dan kebaikan dalam siar mengenal sejarah Islam, jejak dan perjuangan para rasul, para sahabat, khalifah, wali Allah, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut, support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, share, dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari sahabat Ucai berikutnya. Tahukah sahabat mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar? Dan bagaimana sejarah percetakan uang di dalam Islam? Diambil dari berbagai sumber, inilah sejarah dinar dan dirham di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa pencetakan uang dalam Islam versi sahabat Ucai. Sebelum dinar dan dirham, dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang dan belum pernah memproduksi mata uang sendiri. Bangsa di Jazirah Arab mulai mengenal dinar dan dirham awalnya dari pedagang Arab yang berdagang di Syam pada saat itu di bawah pengaruh Romawi dan Yaman pada saat itu di bawah pengaruh Persia. Dinar itu sendiri berasal dari bahasa Romawi yaitu denarius dan dirham berasal dari bahasa Persia yaitu drachma. Jadi dinar dan dirham faktanya bukan uang yang murni diciptakan oleh kalangan Islam, tetapi pengaruh dari Romawi dan Persia melalui ekspansi perdagangan. Mulai saat itu, keberadaan dinar dan dirham menjadi alasan mengapa sistem barter mulai ditinggalkan oleh bangsa Arab dan mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang. Karena dinar dan dirham berasal dari emas dan perak sehingga memiliki nilai yang tetap dan tidak pernah mengalami inflasi maupun deflasi. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kegiatan perekonomian, dinar yang digunakan berasal dari dinar Hercules Bizantium dan dirham yang digunakan berasal dari dinasti Sasanid Irak yang merupakan mata uang dari bangsa di Yaman. Selain menerapkan dinar dan dirham sebagai alat tukar yang sah dalam perniagaan, Nabi Muhammad SAW juga menstandarkan 3 jenis dirham Persia yang beredar pada saat itu untuk dijadikan satu jenis dirham. Tiga jenis dirham Persia pada saat itu adalah yang berukuran 20 karat, 12 karat, dan 10 karat. Yang ditetapkan dalam Islam menjadi 14 karat atau sama dengan 6 danik dalam bahasa Yunani, dan setiap satu danik seukuran 7 miskol. Untuk ukuran saat ini, miskol sama dengan gram. Dalam proses penimbangan bobot dinar dan dirham sendiri, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh seorang sahabat yaitu Arqam bin Abi Arqam, seorang ahli tempa emas dan perak pada saat itu. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersiapkan mata uang sendiri untuk kalangan Islam pada saat itu? Hal ini tentu dikarenakan kesibukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah memperkokoh Islam, menyebarkan agama tauhid di Jazirah Arab. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan ini belum dilakukan perubahan terkait dinar dan dirham. Keadaan dan bentuk mata uang masih sama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini masih disibukkan dengan penegakan agama Islam dan memerangi orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atau pada tahun 18 Hijriah,
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab inilah pertama kali dicetak dirham Islam dengan menambahkan kata Alhamdulillah, kata Muhammad Rasulullah, dan kata La ilaha illallah wahdah, serta nama Khalifah Umar sendiri. Sebab cetaknya uang dirham pada saat ini karena pesatnya aktivitas perdagangan dan semakin meluasnya wilayah Islam. Pada masa Umar bin Khattab ini ditetapkanlah standar dirham, yaitu 1 dirham sama dengan 7/10 dinar atau setara dengan 2,97 gram. Landasan standar dinar 4,25 gram emas pada saat inilah berlaku secara baku dalam landasan syar'i. Selain dirham, Khalifah Umar bin Khattab menggagas pula membentuk uang dengan menggunakan kulit kambing karena relatif lebih mudah untuk dibawa pada saat transaksi, tetapi gagasan ini tidak disetujui oleh sahabat karena harga hewan tidaklah tetap dan akan mempengaruhi nilai dari mata uang jika dibuat dari kulit kambing dan mudah rusak serta tidak tahan dalam penyimpanan yang lama. Khalifah Umar pun menetapkan standar koin dinar dan dirham dengan berat 7 dinar sama dengan 10 dirham. Kadar emas dinar 22 karat dengan berat 4,25 gram, sedangkan dirham menggunakan perak murni seberat 3 gram. Berikutnya adalah pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan inilah dinar dan dirham baru dicetak dengan memodifikasi dinar Persia dengan menggunakan simbol Islam yang bertuliskan Allahu Akbar. Berikutnya adalah pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dinar dan dirham dicetak dengan tulisan Bismillah selain dari kata Allahu Akbar dengan jenis tulisan kufi. Dinasti Umayyah. Pada masa Abdul Malik bin Marwan atau tahun 76 Hijriah, lebih kurang 50 tahun pasca wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah dibuat mata uang yang bernafaskan Islam, tidak lagi mengikuti model Persia atau Bizantium. Jadi Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama yang mencetak dinar dan dirham model Islam tersendiri. Pada masa dinasti Umayyah inilah terkenal dengan dirham yang halus, akurat, dan murni. Selanjutnya pada masa dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah. Model dinar masih mengikuti dinasti sebelumnya, yaitu pada zaman Umayyah, hanya ditambah pada segi ukiran-ukirannya saja. Selanjutnya, ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah Kekaisaran Rusia yang meliputi Irak, Iran, dan Bahrain, dan Kekaisaran Romawi yang terdiri dari Syam, Mesir, dan Andalusia menyebabkan mata uang ini meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya uang yang digunakan karena mempunyai nilai yang tetap dan tidak pernah mengalami inflasi maupun deflasi. Dengan kekuatan dinar dan dirham yang tahan akan hantaman roda ekonomi, para ulama menjadikan dinar dan dirham sebagai tolok ukur dalam menentukan nisab zakat. Koin emas dan perak menjadi mata uang resmi hingga jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Muslim lainnya. Sejak saat itulah masing-masing negara pecahan dari negeri Muslim ini mengakibatkan banyak mata uang dicetak di masing-masing negara hingga sekarang. Demikianlah sejarah singkat tentang dinar dan dirham versi sahabat Ucai. Pada saat sekarang ini, hendaklah dinar dan dirham yang berupa emas dan perak dijadikan sebagai cara untuk melindungi dan menjaga harta atau aset, bukan sebagai alat tukar, karena masing-masing negara telah menetapkan alat tukar yang sah sesuai dengan negara masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tetaplah menjadi orang yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.